Aku salah satu relawan di rumah sakit ini. Dan aku punya ruangan sendiri yang merupakan tempat aku bekerja. Di rumah sakit ini aku dibantu oleh Suster Sisil. Dan untuk menyelesaikan pekerjaanku ini, gajiku cukup lumayan. Memang, Dokter Herman sangat perhatian. Tetapi kenapa ya? Setiap aku dekat dengan dia, aku merasakan sesuatu yang gak tahu apakah dia cemburu karena aku dekat dengan Sisil atau karena hal lain ya. Bu, Ibu kalau butuh saya, Ibu bisa panggil saya di ruang jaga. Terima kasih, Suster. Pak, Papa nggak apa-apa. Enggak, Papa nggak apa-apa kok, Ma. Papa mau keluar sebentar. Mau kemana, Pak? Papa nggak apa-apa kan? Apa sih yang Papa pikirkan? Kasihan sekali. Ayo Pak, waktunya tinggal sedikit. Ya, suster, sebentar. Aku melihat anak itu seperti anakku sendiri, Ma. Anak yang mana, Pak? Salah seorang pasien di rumah sakit ini. Kecemasan itu begitu kuat. Meskipun aku sering menaruh iba pada anak lain, tapi rasanya tidak sampai gelisah seperti sekarang ini. Mungkin Papa menaruh rasa ibanya berlebihan. Bisa jadi. Dia sendirian di rumah sakit. Dia dirawat tanpa ditunggu dan diperhatikan kedua orang tuanya. Mungkin anak jalanan, Pak. Tapi suster bilang, dia anak orang kaya. Mungkin karena dia buta. Orang tuanya sudah tidak peduli lagi terhadap dia. Kalau memang seperti itu, aku mengutuk kedua perbuatan orang tua yang tidak tahu berterima kasih. Anak itu amanah. Lebih dan kurang. Orang tuanya harus ikhlas menerimanya. Sudahlah, Pak. Papa nggak usah bicara kemana-mana. Toh kita sendiri sedang kena musibah, Pak. Ya. Santi! Aduh, mata aku perih sekali, Santi. Aduh, kenapa, Bu? Aduh, aduh, Santi. Aduh, mataku perih sekali. Aduh, kena cuka. Masya Allah, kok bisa begitu, Bu? Kita bawa ke dokter aja ya, Pak? Nggak usah, biasa anak itu kurang ajar, nggak tahu diri. Bu, nanti kalau nggak dibawa ke dokter, mata ibu jadi apa-apa nanti, Bu. Iya, Bu, ke dokter aja ya, Bu, ya. Nggak usah. Udah, nggak usah ke dokter. Kita ini kan orang-orang terhormat. Malu kalau keperiksa ke dokterannya sakit gara-gara kena cuka. Nggak. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Aku mau istirahat udah. Itu aja kok ragu-ragu sih. Pekerjaan saya kan memang ngumpulin anak-anak. Saya takut Mbak Wanda menolak. Atau dengan beberapa pertimbangan lain. Karena tempat ini sudah penuh. Tempat ini masih lega. Masih bisa untuk menampung beberapa anak. Saya kagum dengan Mbak Wanda. Saya mengerjakannya dengan ikhlas. Mbak Wanda, anak ini agak berbeda dari anak yang lain. Maksudnya Jeng Rini? Dia tunanetra. Santi, kamu itu harus bisa mengendalikan emosimu kalau melihat anak buta seusia Herman. Ibu, saya tidak bisa menutupi perasaan saya sendiri, Bu. Biar bagaimanapun juga, saya telah melahirkan anak yang buta, lalu membuangnya. Saya selalu takut, Ibu. Siapa tahu dia itu anak saya. Ya kalau begitu, kita buka saja semuanya sama Satrio. Jangan, Ibu. Supaya kita bisa mencari anakmu yang buta itu dan mengembalikan Herman pada ibunya. Enggak, Bu. Enggak. Ya ini cara satu-satunya supaya hatimu itu bisa tenang. Maksud saya bukan begitu, Bu. Sudah kalau nggak mau, lupakan saja semuanya.
Sudah, sekarang buang air matamu. Ma, anak buta yang tadi kasihan sekali ya, Ma. Setiap hari gelap tuh ini lihat. Iya. Herman, buat apa sih kamu mikirin anak buta itu? Enggak, Yang. Kata Papa, kita nggak boleh sekedar kasihan, tapi kita harus punya tindakan. Herman, kamu bicara apa sih? Gini, Yang. Herman mempunyai keinginan untuk menjadi dokter mata, supaya untuk menolong anak-anak yang buta. Ya sudah, kamu masuk saja sana. Nggak usah mikir-mikir yang begitu ya. Papa itu bangga sama kamu. Itu baru anak papa. Punya keinginan seperti itu. Sudah belajar sama saya? Sudah, Pak. Ya, sekarang main sana ya. Hati-hati. Ya, Pak. Bu, kita harus menghargai keinginan dia, Bu. Paling tidak dia punya kepedulian terhadap anak-anak cacat. Ya, tapi dia kan masih kecil. Ngapain mikir-mikir yang jelimet? Lebih baik belajar saja. Kenapa, Bu? Kenapa? Ke atas ke bawah, yang satu lagi ke atas ke bawah. Oke, Bu. Oke. Begini Pak Satrio, cairannya itu sudah merusak saraf dan retina mata. Jadi dok, tidak, aku tidak mau buta, dokter, Bu, sabar. Iya, Bu, sabar. Bu, tenang, Bu, sabar. obatin saya. Iya, kita obatin Ibu. Ya Allah, apakah ini azab setelah kami membuang anak kami yang buta? Tolong mati saya, dokter. Tolong. 14 tahun. Bukan waktu yang sebentar untuk melupakan getirnya hidup. Bu Wanda memang pantas menjadi ibu yang harus diteladani. Karena dengan kasih sayangnya dia merawatku hingga sekarang. Seperti juga Vena. Dengan tulus dia mau menemaniku. Tapi sayang, dia harus merantau ke daerah lain setelah lulus sekolah. Irji, kamu udah mau berangkat? Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Ya. Aku salah satu relawan di rumah sakit ini. Dan aku punya ruangan sendiri yang merupakan tempat aku bekerja. Di rumah sakit ini aku dibantu oleh Suster Sisil. Dan untuk menyelesaikan pekerjaanku ini, gajiku cukup lumayan. Memang, Dokter Herman sangat perhatian. Tetapi kenapa ya? Setiap aku dekat dengan dia, aku merasakan sesuatu yang gak tahu apakah dia cemburu karena aku dekat dengan Sisil atau karena hal lain ya. Ya, Irgi. Karena dia, saya menjadi dokter seperti ini. Tapi kenapa setiap saya ketemu dia, ada sesuatu yang aneh. Ada apa ya? Apa karena dia dekat dengan Sisil, terus saya jadi cemburu? Nggak mungkin. Nggak mungkin saya bisa cemburu dengan laki-laki seperti itu.
Irgi tunanetra. Belum tentu juga si Sis mau sama dia. Selama ini saya kenal kamu sebagai gadis yang pendiam. Tapi setelah kamu ketemu dengan Irgi, kamu sekarang berubah. Bisa aja. Ya, kamu berubah lebih ceria dan lebih semangat. Mas, saya kan emang harus selalu semangat dan optimis dong. Kalau nggak, bagaimana saya menghadapi pasien yang selalu semangat dan kuat seperti Irgi? Benar itu. Saya benar-benar nggak ngerti maksud dokter. Mungkin aja sekarang kamu punya naruh simpati sama dia. Iya, memang. Saya memang simpati karena ketegaran dan rasa optimisnya. Saya punya sesuatu buat kamu. Apa itu, Dok? Mudah-mudahan ini bisa membuat kamu lebih bahagia di hari ulang tahun kamu. Meskipun nilainya nggak seberapa. Tapi Ya, ini cuma liontin. Tapi nilainya sangat sakral buat saya. Saya memakai ini udah bertahun-tahun. kalau gitu, pasti leontin itu sangat berarti buat dokter dan keluarga dokter, kan? Dan sesuatu yang berarti itu saya kasih kamu. Maaf, Dok. Saya lupa kalau saya ada janji. Saya permisi dulu ya. Irgi kemana ya? Ada aku udah bawain makanan buat dia. Irgi, kamu dari mana? Tadi aku habis ketemu teman aku dulu. Kayaknya aku selalu dengar kamu ketemu teman deh. Kok kayaknya aku nggak pernah deh dengar kamu ketemu orang tua kamu. Gik, kata-kata aku udah bikin kamu tersinggung ya? Aku paling gak suka bicarain masalah orang tua. Emangnya orang tua kamu kenapa? Semua anak mengenali siapa ibu yang melahirkan mereka. Tapi aku, dari kecil aku tidak tahu siapa ibu yang melahirkan aku. Dan bahkan sampai sekarang, mereka membuang aku, mereka membiarkan aku sendirian, dan bahkan mereka membiarkan aku turun-turun di sepanjang jalan. Apakah aku pantas membicarakan mereka? Maaf ya, Gi. Kalau aku lancang. Soalnya aku kan nggak tahu seberapa parah hubungan kamu dengan orang tua kamu. Akhirnya aku lebih memilih untuk hidup sendiri. Nggak tergantung lagi dari Tante Hesti. Tante Hesti? Iya, kamu kenal? Enggak sih, tapi aku familiar aja sama namanya. Nggak apa-apa kok. Ya udahlah, nggak usah ngomongin itu lagi ya. Nah, itu lebih baik. Kita jangan menengok ke belakang lagi. Gimana, mendingan sekarang kamu tepatin janji kamu aja. Janji apa? Seperti bulan lalu, rapiin rambut aku. Kayaknya rambut kamu belum panjang deh. Aku rapiin aja ya. Ini kesekian kalinya dia merapikan rambutku. Bukannya aku mencari kesempatan. Ini memang bukan bagian pekerjaannya. Tapi kenapa ya? Aku merasa senang bisa berdekatan dengannya. Mikirin apa yo? Enggak apa-apa. Kenapa? Nih, buat kamu. Makasih ya, Gi. Aku senang deh kamu inget ulang tahun aku. Aku sadar sih, kalau manusia itu emang gak ada yang sempurna. Misalnya kamu. Walaupun kamu gak sempurna di mata, tapi Tuhan ngasih kamu otak yang pintar. Kalau kamu ngerasa punya kelebihan di mana? Ini kelebihanku. Karena aku buta kayak gini, jadi aku nggak perlu ngeliat kamu bilang jelek.